Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivana Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibnu Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa, dengan para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Endang sebagai Bibi Ulingi, Suryadin sebagai Surah Sungsang, Ismedio sebagai Jiwang, dan pengantar cerita Asti Suhastra masih mengambang di Cakraupala dengan lembut. Sementara serangga malam tak henti-hentinya bernyanyi. Setelah mereka berada di halaman pondok, Brahmacari kemudian segera memerintahkan Ratri Hening untuk memusatkan pikirannya. Bagus. Nah, sekarang mulailah kau gerakan jurus-jurus yang mengalir dari pikiranmu. Kau tidak perlu ragu untuk memainkannya, loh. Bukankah tanpa sadar kau bisa mengalahkan musuh-musuhmu ketika menolong Ken Dedes? Bagus. Hiruplah udara segar malam ini. Ya. Dan setelah itu, mulailah apa yang harus kau lakukan. Kakang. Ya. Apakah kau yakin ia mampu mengalirkan pikirannya melalui jurus-jurus yang akan dimainkannya? Kita lihat saja, Adi. Bukankah secara spontan pun ia bisa melakukannya? Aku yakin jurus-jurus kanuragan yang dimilikinya sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Kau lihat itu, bukan? Sepertinya ia mulai bisa menggerakkan tangan-tangannya. Iya. Ia sepertinya ragu, Kakang. Seandainya ia tidak mampu memainkan jurus-jurusnya, artinya kita akan sedikit kesulitan untuk membantu memulihkan ingatannya. Aku rasa tidak, Adi. Bukankah Ratri bisa memainkan jurus-jurusnya secara tidak sengaja jika ia berhadapan dengan musuh-musuhnya? Kita bisa memancingnya, Adi. Kalau sekarang ia tidak bisa memainkannya. Iya, Kakang. Lihat, Kakang. Ia bisa menghafal jurus-jurusnya. Wah, luar biasa sekali jurus-jurus yang dimainkannya, Kakang. Kakang, kenapa kau diam? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau merasa kesulitan melihat jurus-jurus yang dimainkan Ratri? Tidak, Adi. Justru aku sedang mengagumi jurus-jurus yang dimainkannya. Aku kenal sekali jurus-jurus ini. Kau lihat itu, Adi. Ratri Hening terus memainkan jurus-jurus itu dengan sempurna. Dia sepertinya tidak merasa kesulitan untuk mengalirkan apa yang ada dalam benaknya. Namun begitu dia sendiri sebenarnya merasa heran dengan apa yang dilakukannya. Sementara itu kedua tokoh tua itu masih terus menatapnya dengan kagum. Apalagi setelah melihat Ratri Hening melompat ke udara dengan gesit. Gerakan Ratri Hening cukup lumayan hebatnya. Iya. Aku mengenal sekali jurus-jurus ini, Adi. Aku rasa kau pun mengenalnya. Perhatikan saja baik-baik. Iya. Samar-samar aku seperti mengenalnya. Tapi aku agak lupa, Kakang. Jurus-jurus yang dimainkan Ratri Hening adalah jurus-jurus riung laut. Ilmu kanuragan riung laut? Astaga, kenapa aku sampai bodoh? Iya, aku baru ingat. Jurus-jurus itu memang jurus-jurus riung laut. Iya.
Aku juga pernah mendengar ada seseorang yang menguasai ilmu seperti itu. Tapi orang itu katanya telah tewas ketika telah terjadi sebuah peristiwa di air terjun Kambangayun. Iya. Lalu apa hubungannya Ratri Hening dengan seorang yang tewas di air terjun Kambangayun itu, Kakang? Kemungkinan ada hubungan satu perguruan dengan Ratri Hening. Iya. Ya, bisa jadi keduanya murid Ki Ageng Pesanggaran. Iya, iya. Ratri Hening, cukup. Bagaimana, Bapak Brahmana? Aku mengenal jurus-jurus yang kau mainkan tadi. Jurus-jurus itu berasal dari ilmu kanuragan yang bernama Riung Laut. Riung Laut? Iya. Apakah Bapak pun mengenal siapa orang lain yang juga menguasai ilmu sepertiku? Iya. Dan orang itu bukan saja menguasai ilmu yang sama sepertimu, tapi orang itu adalah seorang guru. Dan aku rasa dialah pemilik ilmu kanuragan Riung Laut. Mungkin kau ada hubungan kuat dengan orang itu. Siapakah nama orang itu, Bapak? Orang itu bernama Ki Ageng Pesanggaran. Ia memimpin sebuah padepokan yang bernama Padepokan Pesanggaran. Padepokan ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Raung. Nah, sekarang coba kau ingat-ingat. Barangkali saja kau mengenal siapa orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran itu. Ki Ageng Pesanggaran. Oh, siapakah orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran? Kenapa aku sama sekali tidak mengenal siapa orang itu? Ratri Hening, bagaimana kalau sekarang kau memusatkan pikiranmu untuk mencari tahu siapa nama orang itu? Bersemedilah sambil memusatkan pikiranmu pada nama itu. Iya, benar. Sebaiknya sekarang kau bersemedi sambil memusatkan pikiran pada nama itu. Siapa tahu ingatanmu dapat pulih kembali. Baiklah, Bapak Brahmana. Ki Ageng Pesanggaran. Oh, siapa orang ini? Apa hubungannya denganku? Oh, aku harus bisa memusatkan pikiranku pada orang ini. Daya ingat Ratri Hening hilang sama sekali. Mendengar nama Ki Ageng Pesanggaran, sama sekali tidak ada getaran sedikit pun. Atau memang dia tidak ada hubungannya dengan orang itu, Kakang? Entahlah. Tapi ilmu kanuragan Ratri Hening dengan Ki Ageng Pesanggaran sama. Bagaimana tak ada hubungannya? Kalau ilmu yang mereka miliki sama, kita lihat saja nanti setelah Ratri Hening selesai bersemedi. Iya, mudah-mudahan saja ia dapat memulihkan ingatannya setelah mencoba mengingat nama Ki Ageng Pesanggaran. Bagaimana, Ratri Hening? Saya tidak mampu, Bapak. Saya tidak mampu mengingat nama itu. Iya. Ketika saya mencoba mengingat nama dan wajah orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran itu, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di dalam ingatan saya. Apalagi yang harus saya lakukan, Bapak? Oh ya, sudahlah. Kita tidak perlu bersedih. Suatu saat, Bapak yakin kau dapat memulihkan kembali ingatanmu. Kendedes, ajaklah Ratri Hening istirahat. Ayah ingin bicara dengan Bapak Brahmana. Barangkali saja ayah dapat menemukan cara untuk memulihkan ingatan Ratri Hening. Iya, Ayah. Ayo, Ratri. Kita istirahat di dalam. Iya.
Apakah kau mempunyai cara lain untuk memulihkan ingatannya? Sepertinya apa yang dialami Ratri Hening sudah cukup berat. Aku sendiri sedang berpikir apa yang harus kulakukan. Rasanya sulit sekali, Adi. Baru kali ini aku menemui kesulitan yang seperti ini. Menurut Kakang, hilangnya daya ingat Ratri Hening, apakah akibat sebuah kecelakaan atau ada seseorang yang sengaja membuatnya celaka? Entahlah, tapi kemungkinan lain bisa saja terjadi. Misalnya ia dicelakai oleh seseorang. Ya, kasihan sekali anak itu. Lalu bagaimana menurut Kakang sekarang? Apakah kita akan menyerah begitu saja karena kita tidak bisa menyembuhkannya? Tidak. Menurutku sebaiknya Ratri Hening diantar saja ke pesanggaran. Barangkali saja ia mempunyai hubungan yang kuat dengan Ki Ageng Pesanggaran. Di samping itu, kalau memang Ratri Hening mengenal salah seorang di padepokan itu, aku rasa daya ingatannya perlahan-lahan akan pulih kembali. Iya, benar juga. Aku rasa cara ini adalah cara yang terbaik. Tapi siapa yang akan mengantarkan Ratri Hening ke pesanggaran, Kakang? Aku mempunyai waktu luang cukup banyak. Biarlah aku yang akan mengantarkannya. Lalu bagaimana dengan Kendedes? Bukankah Kakang pun ingin mengetahui apa yang dialami anakku? Iya. Bagaimana kalau sekarang kita ke dalam dulu? Setelah anakmu istirahat, barulah aku akan bicara dengannya. Baiklah, ayo Kakang. Iya. Malam terus berlari menapaki waktu. Rembulan tua masih bercahaya penuh. Sementara mega-mega hitam di sampingnya enggan untuk menutupinya. Setelah Brahmana Brahmacari dan Empu Purwa berada di dalam pondok, keduanya kembali membicarakan tentang Kendedes. Biasanya kalau malam, Kendedes suka keluar pondok. Dia sering sekali duduk di pale-pale sendirian sambil menatap bulan. Entah, aku sendiri tidak mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Tapi untunglah, aku tidak pernah melihat ia termenung dengan wajah yang sedih. Apakah kau pernah menanyakan kenapa ia sering menyendiri? Pernah, tapi ia tidak mau menjelaskan kenapa ia sering menyendiri, Kakang. Hanya beberapa hari ini, ia sering mengatakan bahwa ia sering bermimpi dengan seseorang. Ya, seperti apa yang pernah kuceritakan, begitulah keadaan Kendedes sekarang. Jika Kendedes nanti keluar, aku akan mengintipnya. Aku mau tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di samping itu aku mau tahu, apakah yang kau katakan itu benar, bahwa betis Kendedes bercahaya? Kakang bisa melihatnya nanti. Bagaimana kalau sekarang kita berpura-pura pergi? Nanti kita intip dari semak-semak di sana itu. Iya, baiklah. Kendedes, kemari sebentar, Nduk. Ya, Ayah. Ada apa, Ayah? Ayah mau pergi sebentar dengan Bapak Brahmana. Kalian, Ayah tinggal dulu, ya? Iya, Ayah. Oh ya, bagaimana dengan Ratri Hening? Apakah dia baik-baik saja? Dia sedang istirahat di ruang bilik, Ayah. Mungkin sekarang ia sudah tidur. Syukurlah. Mudah-mudahan saja ia bisa istirahat dengan tenang. Nah, Ayah tinggal dulu ya. Mari, Kakang. Sepeninggal Brahmana Brahmacari dan Empu Purwa, Kendedes kemudian melangkah keluar pondok. Seperti biasanya, dia kembali menyendiri sambil memandang bulan yang bersinar penuh. Suasana malam itu begitu terasa dingin. Sementara itu tak jauh dari depan pondok, Empu Purwa dan Brahmacari mengintip Kendedes dari balik semak-semak. Begitulah kebiasaannya beberapa hari ini, Kakang. Ia sering menyendiri sambil memandang bulan.
Luar biasa sekali. Aku melihat satu keanehan pada anakmu. Wajahnya bercahaya. Ia seolah-olah memiliki pamor cahaya bulan purnama. Jelas anakmu membawa sebuah pertanda bahwa Ken Dedes adalah gadis pilihan para dewa. Berbahagialah kau, Adi. Tapi Kakang, aku sama sekali tidak melihat keanehan itu pada anakku. Kecuali pada malam kemarin. Adi, aku melihat anakmu dengan kekuatan mata batinku. Kalau kau tidak melihatnya, karena kau hanya melihat dengan mata biasa. Jadi, Kakang yakin bahwa Ken Dedes adalah pilihan para dewa? Iya, perasaanku mengatakan demikian. Sepertinya Ken Dedes tengah merindukan seseorang, Adi. Benar, Kakang. Ia memang tengah merindukan seorang yang hadir dalam mimpinya. Aku sebenarnya merasa iba melihat keadaan anakku. Walaupun Ken Dedes sendiri tidak pernah termenung. Sudah beberapa hari ini, ia sering bermimpi yang aneh-aneh. Dan mimpi Ken Dedes yang membuatku heran, yaitu ketika ia bermimpi terkurung dalam sebuah ruang yang berada di balik air terjun. Ken Dedes sangat meyakini bahwa ini bukanlah sebuah mimpi. Ia mengatakan bahwa itu sebuah kenyataan. Anakmu sepertinya memiliki sesuatu yang kasat mata. Aku rasa apa yang dikatakannya menyimpan sebuah rahasia. Dan kemungkinan lain bisa saja hal itu terjadi. Jika aku ingat-ingat, masalah Ken Dedes seperti kisah dalam wayang. Kisah Satyawati yang merindukan Salya dari Matres. Iya, bedanya kau tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan pemuda yang dirindukan anakmu. Kakang lihat itu. Oh, betis Ken Dedes kembali memancarkan sebuah cahaya. Oh, bukan main. Benar-benar sebuah anugerah yang besar untuk anakmu, Adi. Cahaya yang terpancar di betis anakmu jelas bukanlah sekedar cahaya pantulan. Tapi ini jelas keluar dari betisnya. Kupikir cahaya itu hanya muncul di saat Ken Dedes tertidur. Tetapi rupanya tidak. Ya, anakmu rupanya belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Menurut Kakang, apakah Ken Dedes tahu bahwa betisnya memancarkan sebuah cahaya? Aku rasa tidak. Kau perhatikan saja. Ia sepertinya acuh sama sekali. Kalau memang ia tahu betisnya memancarkan cahaya, aku rasa ia akan melihatnya. Oh, jadi Ken Dedes tidak mengetahui sama sekali keanehan itu. Adi, sebaiknya sekarang kita temui anakmu. Aku ingin bicara banyak dengannya. Ayolah, Kakang. Malam ini aku kembali merasakan kesepian yang amat dalam. Entah kenapa, aku ingin sekali bertemu dengan laki-laki yang hadir dalam mimpiku. Apakah ini yang dinamakan sebuah cinta? Tapi kenapa aku harus bercinta dengan sebuah mimpi yang rasanya mustahil akan terjadi? Bulan, apakah kau bisa melihat hatiku? Atau kau mau merasakan betapa aku merindukan seseorang? Oh, Sang Yang Batara, kabulkanlah keinginanku untuk bertemu dengan seseorang yang kurindukan. Aku tidak ingin merasakan penantian yang mustahil seperti ini. Ken Dedes? Ayah, aku pikir siapa? Apakah ayah tidak jadi pergi? Ayah sebenarnya tidak pergi kemana-mana. Ayah dan Bapak Brahmacari hanya melihat-lihat suasana di sana. Dedes pikir
Ayah dan Bapak Brahmacari akan pergi jauh. Bapak Brahmacari, silakan duduk. Ayo Kakang, kita berbincang-bincang di pale-pale ini saja. Ayo silakan. Iya, Adi. Ken Dedes, sepertinya kau sedang melamun. Apakah kau sedang merindukan seseorang? Bapak, tidak Bapak. Saya tidak melamun. Saya hanya senang menyendiri sambil memandang bulan yang masih bersinar penuh. Apakah ayah telah bercerita sesuatu pada Bapak Brahmacari? Empu Purwa tertawa lebar ketika ditanya oleh anak tunggalnya. Sambil beringsut mendekati Ken Dedes, laki-laki tua itu membelai rambut anaknya penuh kasih sayang. Ken Dedes akhirnya menundukkan wajahnya, tak berani memandang Brahmana Brahmacari yang juga ikut tersenyum. Nah, apa yang akan dibicarakan Brahmacari dan Empu Purwa? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.